Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel Zakir TV mengangkat kisah-kisah baik pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya ya sahabat channel Zakir. Dan pada video kali ini saya akan memberikan judul yaitu tumbal pesugihan untuk kios dan toko ya sahabat channel Zakir. Seperti apa kisahnya, langsung saja ya. Langsung saja. Pada saat itu saya punya seorang kenalan orang jauh ya lumayan jauh sih, dari Pulau Jawa ya. Tepatnya itu di Sumatera ya. Teman saya ini memiliki warung kecil sederhana. Lalu ngobrol dengan saya, "Mas Iwan, ini kan saya punya warung kecil, bagaimana ya katanya agar bisa bertambah maju seperti itu ya, biar modal tidak habis malah maju gitu atau laris." Biasa kalau saya kan istilahnya hanya sedikit saran, kalaupun percaya ya, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Lalu saya ngomong, "Ya udah Mas, sampean warungnya harus dikasih tumbal pesugihan setiap harinya." Saya bilang begitu ya sahabat ya. Nah, maksudnya apa ini Mas, tumbal pesugihan? Ya pokoknya supaya warung sampean laris maka harus mengasih tumbal, bilang setiap hari harus ada yang dikorbankan ya sahabat channel Zakir. Itu dosa tidak Mas? Ya kalau memang niat ya niatlah dulu, saya bilang. Nanti juga akan saya jelaskan ya. Yang penting istrinya sampean harus tahu, kita komprominya harus ada istri dari sampean itu supaya tidak disalahkan. Nah, saya bilang seperti itu ya sahabat channel Zakir. Akhirnya saya itu diajak ke tempat warungnya itu yang kecil. Pada saat itu ngobrol, dikasih kopi saya. Terus istrinya juga hadir. Waktu itu masih punya anak kecil satu ya orang. Nah lalu saya cerita pertumbalan ini harus dilakukan setiap hari. Terus juga harus ada persetujuan dari istri. Sebabnya kalau suaminya lupa menumbal di hari ini, jangan sampai istrinya lupa. Itu ya, itu ritualnya seperti itu. Oke lah katanya. Nah, singkat cerita, semua persiapan itu sudah dilakukan ya sama si emasnya itu, dan istrinya sudah disiapkan. Nah, 1-2 bulan sudah berjalan pertumbalan itu, dan warungnya itu kenyataannya memang rame ya, memang rame, laris. Terusnya itu dagangannya bertambah. Terus saya kalau lewat itu, semenjak mengasih cara pertumbalan seperti itu ya sahabatnya Zakir, jadi kalau lewat itu selalu dibekali
dikasih, yaitu intinya dikasih. Pada waktu itu tuh sering dikasih saya itu rokok Mustang yang ada kuda itu ya, gambar kuda. Kadang dikasih Brown. Tuh kalau saya lewat saja pasti saya diberhentikan untuk membawa rokok, dikasih makanan juga, kopi gitu. Kan ya uangnya juga kadang ngasih sama saya. Yang nggak tahu saya minta juga tidak. Nah, saya anggapnya kan oh ya ini rezekilah dari Allah. Terus tiap hari, tiap bulan sudah dijalankan dan akhirnya maju. Pasangan suami istri ini yang warungnya kecil itu pesat ya sahabat channel Dakhir, sampai kebeli lahan tanah yang tadinya itu warungnya numpang, akhirnya buka di tempat sendiri di lahan sendiri. Dan masa sekarangnya itu sudah menjadi agen ya, agen sembako seperti rokok segala apa itu masih sampai sekarang itu alhamdulillah. Dan saya mendapat kabar itu dari teman saya yang masih ada di lokasi pada saat ini, itu alhamdulillah sudah mobilnya sudah lebih dari satu ya, bahkan ada mobil pribadi, ada mobil engkel itu. Saya pun pernah sempat, katanya si pasangan suami istri itu menanyakan keberadaan saya itu ada di mana. Cuman teman saya bilang, oh tidak tahu itu mas. Tidak tahu. Karena juga namanya dia menjalankan pertumbalan itu kan dia sendiri yang merasakan, nanti sama keluarganya yang merasakan apa, merasakan hasil daripada melakukan pengorbanan tersebut ya. Nah, pengorbanan itu seperti apa begitu ya. Ya intinya setiap sesuatu kalau memang kita itu pengen secara cepat ya sahabatnya, itu harus ada pengorbanan juga ya. Ibaratnya kita kan menginginkan sesuatu secara cepat. Nah, kalau kita tidak berani menumbalkan ya nanti ya tidak akan cepat ya. Makanya pasangan itu alhamdulillahnya itu mau diberitahukan cara penumbalan untuk kios atau toko ya. Kalau masalah dagangannya bebas apa saja, dagangan yang halal jelasnya. Daripada saya pikirkan lari ke gunung-gunung atau ke tempat-tempat keramat angker, nanti saya kasih tahu saja ya cara pertumbalan yang lebih mudah, itu maksudnya ya sahabat channel Dakhir. Dan kalau sahabat channel Dakhir juga mau mengikuti ya silakan, saya tidak melarang itu. Cuman ya jangan lupa nonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya sahabat channel Dakhir. Jangan sampai baru beberapa menit menonton terus gagal paham, akhirnya ya komen yang baik-baik ya, seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Jadi di samping jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga silakan tonton sampai selesai agar bisa mendapatkan satu pelajarannya. Nah, tumbal apa yang saya terangkan pada dua pasang suami istri, atau satu pasang ya, maksudnya dua orang itu suami istri, yaitu pada saat itu saya ngopi di rumah atau di warung si masnya itu ya, itu saya kasih tahu istrinya suruh ke sini, bilang supaya mendengar secara langsung tentang pengorbanan ini. Akhirnya saya beritahukan, Mas, pada saat itu ya zaman dulu itu saya menyarankannya pengorbanannya itu tidak besar. Saya bilang, Mas sama Mbak ini kalau dagangan warungnya biar rame, maju dan barokah,
siapkan satu kotak khusus yang mana di dalam setiap harinya harus memasukkan uang ke dalam kotak itu sebesar 800 rupiah ya pada saat itu, sahabat yang terakhir. Terusnya itu harus dilakukan setiap hari. Nah, jangan main borong. Main borong itu hari ini masukkan 800, besoknya libur nggak ngisi lagi, tidak seperti itu. Nah, terus kalau misalkan si masnya ini lupa tidak memasukkan uang ke dalam kotak, ya tolong ditanya sama istrinya, sudah memasukkan belum pengorbanan kita, gitulah. Nah, supaya sinkron, saya bilang. Di setiap hari itu harus mau mengisi dari kotak itu sendiri. Kalaupun 800 rupiah itu masih terasa berat, dikurangi saja 500 rupiah pada saat itu ya, saya kira seperti itu. Nah, akhirnya dilakukan dan dijalankan, alhamdulillah itu nurut maksudnya ya, atau istilahnya kan konsultasi tidak jauh, cuman ngobrol-ngobrol lalu dikasih tahu udah gitu kan, nggak ribet. Nah, dijalankan terus kan bertanya tuh ya si masnya, ini nanti uangnya buat apa, katanya apa nanti dikasihkan sama Mas Iwan atau saya, itu maksudnya. Saya tersenyum kan, ya bukan buat saya Mas. Nah, uangnya dibagikanlah pada fakir miskin atau orang-orang jompo, saya bilang. Oh, akhirnya si Mas itu menjalankan apa yang diobrolkan ya sama saya itu. Nah, 1, 2 bulan, 3 bulan, kenyataannya warung itu ramai dan saya pun sering mendapatkan kopi gratis, rokok gratis. Lama-lama saya malu sendiri ya sahabat channel akhir. Jadi kalau mau lewat situ saya nanti dapat rokok gratis, ini nggak enak saya. Nanti disangkanya saya lewat pengen rokok kan begitu ya. Akhirnya ya saya malu gitu, malu. Istilahnya dia sudah berbuat baik sama orang jompo atau fakir miskin juga sudah syukur kan. Baratnya kan sesuatu yang sepele dijalankan, tapi ternyata bukan sepele ya, malah sangat dahsyat ya sahabat yang dikasih. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun itu masih dijalankan. Kenapa masih dijalankan? Saya sering mendapat kabar alhamdulillah, wallahu alam ya, karena tidak tahu secara langsung karena jaraknya juga jauh. Itu masih sering menyantuni fakir miskin atau jompo dan juga anak yatim dengan metode uang kumpul ya, tumbal setiap hari. Ya kemungkinan pada saat ini tidak lagi 800 rupiah ya, karena semakin hasilnya besar itu saya sarankan ya semakin ditambah begitu ya batin akhir. Tapi yang saya katakan itu mulailah dengan yang kecil, yang sangat ikhlas ya. Jangan kita pengen besar tapi tidak ikhlas, itu percuma ya. Nah, akhirnya kisah dalam arti atau cara penumbalan untuk warung atau kios itu baiknya ya demikian cara menjalankannya, dan juga insya Allah itu tidak menyalahi syariat agama Islam, karena istilah dari pertumbalan itu ialah pengorbanan kita. Jadi kalau kita sedang berdagang itu sisihkan saja. Untuk saat sekarang sih entah 2.000 atau 3.000 itu ya, masukkan dalam kotak, kumpulkan selama 1 bulan, lalu silakan dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah,
itu untuk tumbal toko dan warung Anda ya sahabat channel Zakir. Nah, mudah-mudahan pada video kali ini ada pelajarannya, silahkan ditiru juga silahkan, tidak untuk meniru juga silahkan ya. Karena itu memang satu kejadian nyata yang pernah saya obrolkan dan dilakukan juga sama orang lain. Mudah-mudahan sahabat channel Zakir juga cocok yang memiliki toko, kios, atau ruko, warung, sekalipun warung kecil ya seperti teman saya itu akhirnya menjadi besar. Nah ya silakan saja. Cukup untuk video kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.